معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengisi lembaran hidup yang masih tersisa ini dengan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Karena ketahuilah saudaraku, bukan banyaknya harta benda dan kekayaan yang kita punyai, bukan pula tingginya pangkat dan kedudukan yang kita gapai selama ini, serta bukan pula banyaknya pengikut atau pengaruh yang kita miliki yang mampu menghantarkan akan kemuliaan nilai kemanusiaan kita. Akan tetapi sesungguhnya nilai kemuliaan kemanusiaan kita terletak pada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
inna akramakum indallahi atqakum. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, untaian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah dihantarkan pada hari tanggal 3 Syawal 1445 Hijriah, di mana 3 hari yang lalu, tepatnya 1 bulan, kita telah menjalankan kewajiban kita dengan Syamur Ramadan dan penunaian zakat fitrah sebagai bentuk arkanul Islam yang ketiga dan yang keempat. Maka kemudian sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka seyogianya, sepantasnya dan seharusnya seusai Ramadan, sesuai puasa yang sudah kita lakukan dan penunaian zakat fitrah kita, menghantarkan diri kita bak seperti bayi yang baru terlahir dari ibu kita, tanpa noda, tanpa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan fitrah ilahiyah. Kemudian seiring seusainya pelaksanaan salat Idul Fitri, yang dilakukan adalah melanjutkan kesadaran diri tentang bermaaf-maafkan antara yang satu dengan yang lain, dari nilai-nilai kemanusiaan kita kepada keluarga kita, kerabat dekat kita, saudara-saudara kita, saling memaafkan dalam rangka supaya di samping kefitrahan kita di hadapan Allah, maka kita sesama untuk saling memaafkan sebagai fitrah nilai-nilai insaniah kita. Untuk itu disebut sebagai Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita masing-masing, tanpa dosa, tanpa noda, bak seperti bayi yang baru terlahir, sama dengan kertas putih yang tidak ada noktah hitam pun yang ada di dalamnya. Saudara, ketika kita sudah meraih kefitrahan ini, lalu pertanyaannya adalah, mampukah kita mempertahankan nilai kefitrahan yang sudah kita miliki ini dalam rangka mengisi lembaran masih hidup yang masih tersisa ini dalam kehidupan 11 bulan yang mendatang itu? Apakah kita cederai lagi, atau kita isi lembaran-lembaran hidup kita yang baru nanti dengan tinta-tinta yang justru menggoreskan sesuatu yang mengakibatkan kepada kita pada kehancuran atau kerusakan? Tetapi sesungguhnya untuk mempertahankan, bahkan untuk meningkatkan nilai-nilai kefitrahan, kesucian itu tentulah tidak mudah adanya. Allah sudah mengingatkan kepada kita bersama dalam bahasa isyarat, dengan bahasa simbolik, wala takunu kalladzina qad min ba'di quwwati ankasa. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang mencoba mengurai kembali hasilan tenunan yang sudah kuat itu sehingga menjadi tercerai-berai kembali. Ini adalah bahasa simbolik kita. Apakah yang sudah kita raih kefitrahan kesucian kita akan kita nodai kembali? Tentu akan kembali kepada kita masing-masing. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam rangka ikhtiar untuk mempertahankan bahkan meningkatkan dengan makna Syawal sebagai bulan peningkatan ini, lalu apa yang harus kita lakukan supaya minimal kita mempertahankan kefitrahan kita dan mengisi lembaran hidup yang akan datang itu dengan nilai-nilai kebaikan, baik di hadapan Allah maupun hadapan sesama? Ada 3 hal. Yang pertama, buah atau hasil dari proses pendidikan yang bernama Ramadan kemarin menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupannya dari setiap saat. Puasa mendidik kita bahwa tidak ada orang yang tahu, tidak ada manusia yang mengetahui seandainya kita minum, seandainya kita makan di kesendirian, di dalam kamar yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi kita yakin ya'ti bihi Allah, Allah akan mengetahuinya.
Ini adalah sebuah kesadaran penting bagi setiap anak manusia dalam rangka kehidupannya, bahwa menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya adalah menjadi bagian penting dari penanaman akidah setiap muslim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan dia mengetahui sekecil aktivitas hidup yang kamu lakukan, baik diketahui oleh orang lain atau tidak, pasti Allah akan mengetahuinya. Untuk itu, dalam rangka menumbuhkan kesadaran kebersamaan Allah dalam kehidupan kita, maka yang dikuatkan adalah bagaimana kita mengintenskan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam rangka berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Minimal ada dua hal. Yang pertama adalah qiyamul lail kita. Jikalau Ramadan sebagai bentuk spiritnya kita tarwih, kita melaksanakan qiyamul lail, bangun malam, rukuk sujud kepada Allah, maka bagaimana kita mempertahankan seusai Ramadan kita mengisi lembaran itu dengan rukuk dan sujud kepada Allah di samping salat 5 waktu sehari semalam. Kita tentu tidak melupakan di malam keheningan malam untuk mencoba rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berat, tapi inilah bagian yang harus kita lakukan dalam upaya mempertahankan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berinteraksi dengan Allah dalam cara adalah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jikalau Ramadan kita di musola-musola, masjid-masjid, di surau-surau, di kediaman kita masing-masing, kita berlomba fastabiqul khairat untuk membaca Al-Quranul Karim, memahami maknanya dan mengamalkannya, maka tentu di luar Ramadan bagaimana rumah-rumah kita, musola-musola kita, masjid-masjid kita tetap kita istiqomahkan untuk melafalkan kalam-kalam Allah dalam rangka berdialog, dalam rangka untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dua hal ini penting agaknya, bagaimana kedekatan diri kepada Tuhan, dekatan kiri dengan Allah. Kita coba mengkomunikasikan cara intens dengan dua hal itu, bagaimana kita menambah baik kuantitas maupun kualitas kita untuk rukuk sujud di keheningan malam, dan juga terus membaca Al-Quranul Karim setiap saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu yang kedua adalah hasil dari madrasah Haniyah bernama Ramadan kemarin adalah kemampuan kita mengendalikan diri. Mengendalikan apa? Mengendalikan sesuatu keinginan, baik itu yang berupa keinginan yang datang dari mulut kita, dari makan, dari minum kita, dan di bawah perut ya keinginan seksual kita. Tentu keinginan menggapai apapun dalam hidup ini harus dikendalikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana sebuah keinginan itu bisa teruruti, bisa kita lakukan senyampang itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan aturan negara yang kita cintai. Jikalau tidak, maka tentu kegiatan kita dalam meraih keinginan itu masih keluar dari aturan-aturan Allah. Memperturutkan seks misalnya, jikalau tidak benar, maka pasti merujuk pada perbuatan zina, karena ia hanya dikehendaki oleh Allah melalui pintu pernikahan. Begitu juga memperturutkan makan dan minum sesuai syahwat kita, maka janganlah memasukkan sesuatu yang itu didapat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Maka tentu menjadikan bagian penting bagaimana kita mampu mengendalikan baik apa-apa yang kita makan dan kita minum, atau memperturutkan kebutuhan biologis seks kita kepada suami atau istri yang sah menurut aturan Allah dan Rasul. Saudara, di samping itu juga mengendalikan sesuatu yang bentuk-bentuk emosional. Dan jika Ramadan kemarin dididik bagaimana seandainya kita dicela,
Seandainya kita difitnah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berkata, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Bagaimana ini juga kita mampu kendalikan seusai Ramadan ini. Maka tentu pembiasaan bagaimana kita menjalankan syam, menjalankan puasa sunnah. Maka setiap bulan, setiap minggu sudah diatur baginda Rasul Muhammad SAW. Apakah itu Senin Kemis, apakah itu sunnah Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, atau puasa 3 hari pertengahan bulan setiap bulan. Maka ini menjadi bagian pelatihan diri dalam rangka mengendalikan diri kita. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir buah dari Ramadan kemarin adalah bagaimana kita mempunyai rasa empati kepada sesama. Jikalau kemarin pada Ramadan kita berbagi sekecil apapun yang kita berikan kepada yang membutuhkan, apakah makanan atau minuman atau apapun bentuknya, maka bagaimana rasa empati berbagi kepada sesama itu kita wujudkan juga seusai Ramadan 11 bulan yang akan datang. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Yang punya harta silahkan dengan hartanya. Yang punya pemikiran silahkan pemikirannya berikan kepada masyarakat yang baik. Yang punya tenaga berikan tenaga itu senyampang, itu nilai-nilai kebaikan. Maka itu yang disebut dengan kehidupan kita berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan kontribusi positif bagi nilai-nilai kemanusiaan, bagi nilai-nilai baik di tangga masyarakat maupun bernegara. Maka untuk itu sekali lagi mari momentum Idul Fitri ini kita jadikan evaluasi diri kita, kefitrahan yang sudah kita raih, kesucian yang sudah kita dapatkan. Mari kita coba pertahankan, syukur kalau kita bisa meningkatkan. Dengan cara apa? Yang pertama, bagaimana kita terus membangun komunikasi dengan Allah melalui qiyamul lail kita, melalui interaksi dengan Al-Quranul Karim kita. Yang kedua, bagaimana kita mampu mengendalikan diri dari sesuatu yang kita peroleh dari keinginan apa saja dalam dunia kehidupan kita ini. Senyampang itu diperkenankan oleh Tuhan, senyampang itu diperkenankan oleh agama, maka silahkan diperturutkan. Tetapi jikalau tidak, maka kendalikan. Yang terakhir, bagaimana kita tetap menumbuhkan nilai-nilai rasa kepekaan kita terhadap sesama. Kita merasa empati kepada keluarga, kepada tetangga. Apakah itu bentuk materi, pemikiran atau tenaga, senyampang itu bermanfaat, maka itu menjadi bagian dari nilai-nilai kebaikan yang harus kita tebarkan. Akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berikan keistiqomahan dalam merawat kefitrahan kita, kesucian kita yang sudah kita raih, baik hubungan dengan Allah maupun kepada sesama, dan sekiranya Allah memanggil diri-diri kita, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لدار المسلمين ولباس المؤمنين. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة